Dan ambil gambar ini saya tukang ngasih nih warga jangan kita polisi pelaku kok. Ya udah sebentar ya berarti kita kok dia Perselisihan kecil terkait handuk di dalam kamar berakhir tragis di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seorang remaja berinisial MAH, 16 tahun, diduga menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri berinisial MA dengan memukul menggunakan palu. Perkara ini kini ditangani oleh Satreskrim bersama Satres PPA Polres Metro Jakarta Utara. Kasat PPA Polres Metro Jakarta Utara Kompol Niluh Sri Arsini mengungkapkan insiden tersebut terjadi pada Selasa 24 Februari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di kediaman mereka. Awal mula kejadian dipicu oleh korban yang menaruh perlengkapan mandi serta handuk di kamar pelaku. Tindakan itu membuat MAH tersulut emosi. Ketegangan semakin meningkat ketika sang ibu sempat menegur korban, namun teguran tersebut tidak digubris. Emosi pelaku pun memuncak, ia kemudian mengambil palu dari dapur dan kemudian menyerang kakaknya saat korban sedang memberi makan hewan peliharaan. Menurut keterangan polisi, pemukulan dilakukan berkali-kali. Setelah pukulan pertama membuat korban terjatuh, pelaku terus melancarkan serangan hingga sekitar 5 kali. Dalam pemeriksaan, MAH mengaku perbuatannya dipicu luapan emosi yang telah lama terpendam akibat konflik yang kerap terjadi dengan korban. Polisi juga menemukan adanya persoalan komunikasi dalam keluarga tersebut. Pelaku dikenal sebagai sosok yang tertutup, cenderung memendam masalah pribadi tanpa mengungkapkannya. Selain itu, MA disebut menyimpan rasa cemburu karena merasa perhatian orang tua lebih banyak tertuju kepada kakaknya. Aspek psikologis ini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik. Untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, kepolisian berencana melakukan pemeriksaan psikiatrikum. Hingga kini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Penyidik Satres PPA Polres Metro Jakarta Utara terus memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti guna mengungkap secara menyeluruh motif di balik peristiwa tersebut. Dan ambil gambar ini saya tukang ngasih nih warga jangan kita polisi pelaku kok. Ya udah sebentar ya berarti kita kok dia kalau dikatakan pilih kasih itu tidak benar, karena sama justru saya lebih kepilih ke adiknya karena adiknya masih kecil, kedua juga dia sakit-sakitan ringkih asam lambung dan kena HP pylori di lambungnya, jadi saya perhatiannya luar biasa seluruh waktu kepada adiknya. Kalau kakaknya Ibu korban penganiayaan antar saudara kandung di Kelapa Gading, Jakarta Utara akhirnya buka suara terkait peristiwa tragis yang merenggut nyawa putranya MA 22 tahun. Korban meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh adik kandungnya sendiri berinisial MA 16 tahun.
Peristiwa itu terjadi di rumah mereka di kawasan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading pada Selasa 24 Februari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sang ibu bernama Nurul Arifah menuturkan kejadian tersebut begitu cepat dan dipicu persoalan keluarga yang telah lama membebani anak-anaknya. Ia mengungkapkan konflik rumah tangga akibat perselingkuhan sang ayah membuat kedua putranya menyimpan tekanan emosional selama bertahun-tahun. Menurut Nurul, kemarahan dan kekecewaan yang terpendam kerap diluapkan di dalam rumah, terlebih karena keduanya sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan ayah mereka. Selama 7 bulan terakhir, anak-anaknya disebut tidak dapat berkomunikasi maupun bertemu dengan sang ayah. Nurul juga membantah anggapan adanya perlakuan pilih kasih yang disebut menjadi pemicu pertengkaran. Ia menegaskan justru perhatian lebih banyak diberikan kepada MA karena kondisi kesehatannya yang sering mengalami sakit lambung dan menjalani pengobatan. Ia menegaskan kedua anaknya dikenal sebagai pribadi yang baik dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Keduanya tumbuh di lingkungan pesantren dan rutin menjalankan ibadah. Saat kejadian berlangsung, Nurul mengaku sempat berupaya meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun situasi terjadi begitu cepat sehingga tidak sempat dicegah. Di akhir keterangannya, Nurul berharap tragedi yang menimpa keluarganya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kedua orang tua dalam menjaga komunikasi dan mendampingi kondisi psikologis anak meskipun terjadi konflik atau perpisahan dalam rumah tangga. Sebelumnya maaf, boleh dijelaskan Ibu seperti apa Ibu nih kronologinya hingga terjadi seperti ini Bu? Ya, hal itu seperti cepat sekali sih Mas ya. Kami kejadian itu kan karena memang ada permasalahan di keluarga kami sudah 3 tahun inilah, itu rumah tangga kami itu cekcok perselingkuhan seorang ayah gitu kan kepada pelakor, bahkan nikah siri kepada pelakor dan lebih menitik beratkan kepada Gundik dan anak tirinya seperti itu. Jadi anak-anak itu sakit hati dan kesal kepada ayahnya. Nah, semenjak kesal dengan ayahnya ini, emosi kedua-duanya itu suka meluap-luap karena kesal dengan ayahnya gitu. Jadi kalau pelampiasannya kepada siapa ya? Kepada kami ya, ke kakaknya, ke adiknya, seperti itulah kekesalannya itu. Antara kami kan hanya kami bertiga, seorang ibu dan kedua kakak dan adik seperti itu. Jadi kalau kesal dengan ayahnya suka pelampiasannya ke kami seperti itu. Itu awalnya. Kedua, kalau dikatakan pilih kasih itu tidak benar karena justru saya lebih kepilih ke adiknya karena adiknya masih kecil, kedua juga dia sakit-sakitan ringkih asam lambung dan kena HP pylori di lambungnya, jadi saya perhatiannya luar biasa seluruh waktu kepada adiknya. Kalau kakaknya udah besar udah main sendiri. Memang kebutuhannya kakaknya besar karena kuliah, jadi saya juga besar ngasihnya, tapi adiknya pun juga sesuai dengan kebutuhannya SMP gitu, seperti itu. Tetapi adiknya saya bilangin, nih Dek, kamu juga punya tabungan, ini khusus buat kamu. Ibaratnya sama dengan kakaknya, dan kakaknya pun selalu mengatakan kasihkan yang sama. Umi nggak boleh ke kakak saja, seperti itu. Jadi tidak benar kalau itu pilih kasih. Memang dia ada sudah 7 bulan ini diblokir sama ayahnya. Anak-anak kami, anak istri itu diblokir ke ayahnya, tidak bisa akses ke ayahnya, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah dikunjungi dengan ayahnya, tidak pernah diberi nafkah dengan anaknya, sehingga ibunya itu yang montang-manting dan ibunya seluruh kasih sayang itu. Nah, ini buat pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau seandainya terjadi perselingkuhan menyebabkan nikah siri ataupun perpisahan, tolong ini anak co-parenting. Jangan sampai kejadian seperti anak kami hanya mendapatkan kasih sayang seorang ibunya saja. Karena dengan ibunya saja dia akan meluapkan kemarahan emosional ke ayahnya karena tidak terlampiaskan kepada keluarganya, seperti itu. Oke, Ibu, berarti anak yang baik berarti itu Ibu? Anak yang baik, kedua-duanya anak baik. Dia selalu sholat masjid di tepat waktu di masjid, selalu membaca Al-Quran, selalu berpuasa. Anak baik semua karena kami dari pesantren, dan notabene saya juga guru ngaji juga seperti itu. Jadi saya pendidikan agama bagus, cuman hanya kekesalan, dan dia mengakui hanya salah miskomunikasi pada hari H, kejadiannya cepat sekali gitu. Jadi saya nggak sempat nggak sempat sudah melerai, tapi nggak bisa ketahan sama adiknya karena
adiknya kan latihan taekwondo dan segala macam seperti itulah, dan dia mengakui hilaf dan mengakui juga nggak sadar seperti itulah. Kejadian cepat sekali dan saya sudah minta tolong ke depan, lari ke tempat, nggak ada yang menolong karena sepi. Nah seperti itu, kejadian cepat sekali gitu kejadiannya. Tidak benar bahwa itu pilih kasih sesuai, justru malah saya ke adiknya, karena fokus ke adiknya, karena adiknya ini sakit asam lambung, kena H. pylori yang sudah pengobatan di Jakarta, di keliling Jakarta seperti itu. Jadi full adiknya, hari-hari saya bersama adiknya, minta apapun juga dikasih, istilahnya seperti itu. Kalau sama kakaknya jarang, dia sudah sibuk dengan aktivitasnya, dengan organisasinya, jadi jarang ketemu, hanya sekedar uang untuk keperluannya dia kuliah aja seperti